Orang-orang banyak terkecoh nih dengan investasi bodong karena nggak memperdalam ilmu investasi yang benernya nih. Berarti kalau misalnya ada investasi yang bilang 100% nggak ada resiko itu salah ya Evi ya? Salah, karena semua investasi pasti ada resikonya. Sibuk kerja bikin lupa investasi, sampai nggak nyadar usia terus bertambah. Dan mau sampai kayak gitu-gitu aja, ditambah lagi penghasilan pun nggak ada bertambahnya juga. Nah, biar nggak bingung, yuk kita bahas solusinya bareng Ivi nih dari Philips Sekuritas Indonesia. Halo Ivi, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana kabarnya juga? Aku juga baik nih Ivi. Tapi kita kan sering nih ngomong-ngomong terkait investasi, terus juga bertambahnya usia itu kan udah pasti ya Ivi ya. Terus juga dalam hal keuangan kan kita mulai bertambah terus karena pengeluaran kita kan banyak banget nih Ivi. Inflasi juga. Betul. Nah, kalau mengatur pengeluaran dan mengalokasikan pendapatan tiap bulan untuk investasi kan merupakan hal wajib ya. Betul. Untuk semua orang juga itu hal wajib, kunci lah ya. Terus nggak ada terkecuali termasuk juga ibu rumah tangga. Nah, selain ngurus keluarga juga harus bekerja. Biasanya kan ibu rumah tangga kayak gitu nih. Ada yang full time sebagai ibu rumah tangga, tapi ada juga yang full time ibu rumah tangga dan juga full time sebagai pekerja kantoran. Nah, hari ini kita bakal langsung bahas nih oleh seorang wanita yang ibu rumah tangga, punya anak juga, terus juga bekerja kantoran, Ivi, yang bakal menjawab semua pertanyaan hari ini. Nah, menurut Ivi nih, bagaimana nih rasanya menjadi seorang ibu yang notabene-nya kerja di rumah juga, kerja juga di kantor, dan banyak waktu yang di separate nih, Ivi. Jadi kan harus mengutamakan keluarga tapi juga harus mengutamakan juga pekerjaan. Be profesional dong. Nah, gimana tuh rasanya sekaligus? Rasanya udah pasti it is such a blessing to have a family, but indeed it is also a challenge. Karena ya benar kayak yang tadi Saki bilang ya, gimana cara kita punya priority scale dari gimana kita memikirkan keluarga kita, memikirkan pekerjaan kita. Dan semua perintilan-perintilan itu banyak banget kan. Jadi itu sih yang dirasain. Oke, alasan umum ibu rumah tangga masih bekerja ini kan banyak banget ya. Masih bekerja kantoran ya maksudnya. Banyak banget. Bisa karena kebutuhan atau juga dia ingin memperluas ilmunya atau juga ingin memperluas relasinya. Tapi nih Ivi, kalau dari Ivi, kacamata Ivi sendiri nih, gimana jika kebutuhan keluarganya masih belum terpenuhi? Walaupun dua-duanya sudah bekerja nih, suami udah kerja, terus kamu juga kerja, entah itu karena cicilan yang banyak atau biaya sekolah anak yang terlalu mahal. Gimana nih Ivi? Oke, sebenarnya kunci utama nggak cukup ini itu yang perlu didiskusiin ya bareng pasangan. Itu yang perlu juga didetailin pos-posnya. Yang penting pos-pos yang perlu ada itu kita perlu siapin dari awal. Karena kalau kita bicara keuangan ya dan kita bicara pos-pos itu adalah sesuatu yang disisihkan dulu baru digunakan. Jangan digunakan dulu baru disisihkan. Nah, itu agak salah gitu nantinya. Jadi kita pos-posnya apa? Misalnya dana darurat, terus untuk pos pendidikan, kesehatan dan semuanya tuh udah harus jelas dulu di awal. Jadi setiap penghasilan kita udah tahu juga berapa proporsi alokasi yang pas nih untuk masing-masing pos kayak gitu. Oke, menarik sih. Berarti kita harus tahu dulu nih pos-pos pengeluarannya apa aja yang kewajibannya ya. Tiap bulan yang pasti akan dikeluarkan, misalnya sekolah anak, penitipan anak atau apa segala macam ya. Itu nominalnya kita udah ketahui. Betul. Jadi kita bisa benar-benar spare semuanya secara tepat kayak gitu. Oke. Tapi Ivi, aku agak sedikit kepo nih. Biasanya kalau misalnya pengeluaran sebagai seorang ibu nih, khususnya untuk anak ya, paling besar tuh apa sih? Pendidikan. Posnya ya? Iya, benar. Jadi apakah dipos-posin untuk SD sekian, SMP sekian, atau SMA sekian, atau kuliah sekian, atau gimana Evi? Exactly. Jadi kalau pendidikan ini yang perlu sebuah investasi jangka panjang. Karena pendidikan itu pun sifatnya jangka panjang. Dari level, mungkin dari sekarang itu udah banyak yang masukin playgroup ya. Jadi udah umur 1 tahun pun udah masuk gitu untuk bisa punya activity. Dari umur 2 tahunan, setahun, sampai kuliah itu kan which is umur sekitar 20-an lebih dikit kan. Nah itu persiapannya jangka panjang, otomatis investasi yang dilakukan juga yang bisa
kita lakukan secara jangka panjang kayak gitu. Oke, Vi, tadi kan udah ngejelasin nih kayak gimana cara pos-posannya, terus kita juga harus sisihkan pengeluarannya berapa, terus juga untuk investasi dana pendidikan. Tapi nih, Vi, aku juga kepo nih. Mungkin bagi sobat Philip juga kepo nih, Vi, yang masih awam banget dengan investasi, terutama ibu rumah tangga nih. Apa langkah tepat untuk memulai investasinya, Vi? Boleh sampaikan ke sobat Philip. Oke, untuk memulai investasi itu sebenarnya dimulai dari memperkaya ilmu dari investasi itu sendiri. Kalau kita nggak punya ilmunya, gimana kita mulainya, gitu kan? Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita tuh cenderung FOMO. Oke. Seperti yang sering terjadi saat-saat ini, dan kenapa orang-orang banyak terkecoh nih dengan investasi bodong. Karena nggak memperdalam ilmu investasi yang benernya nih. Jadi skill set untuk mempelajari ilmu investasi ini adalah sesuatu yang basic banget dan penting banget jadi dasar untuk kita memulai, kita mau investasi apa nih, apa yang cocok sama kita. Karena untuk kita menemukan yang cocok sama kita, otomatis kita harus punya ilmunya dulu, seperti itu. Oke, jadi kita harus garis bawahi ilmunya dulu apa ya, Ivi ya, pahami dulu ya dasar-dasarnya. Setiap investasi itu punya risikonya masing-masing soalnya, itu yang bikin beda. Berarti kalau misalnya ada investasi yang bilang 100% nggak ada resiko, itu salah ya, Ivi ya? Salah, karena semua investasi pasti ada resikonya. Oke, menarik. Tapi kalau misal dari Ivi sendiri nih, untuk saat ini nih, aku kepo sedikit lagi untuk dana pendidikan, juga untuk segala macamnya, apakah di mana nih investasinya? Oke, kalau dari aku sendiri, karena aku sudah tahu risk profileku, jadi untuk saat ini dana pendidikan anak aku taruh di investasi saham. Wow, jadi udah tahu ya jangka panjang jatuhnya ya. Betul. Karena ada pendidikannya dan saham-sahamnya juga untuk jangka panjang ya, Ivi ya. Betul banget. Oke, jadi memang menarik. gak sembarangan ya pilihan sahamnya juga. Tuh harus digarisbawahi kalau misalnya mau investasi jangka panjang ya, saham jangan pilih sembarangan sahamnya. Oke, Ivi, tadi kita udah singgung sedikit banget terkait profil resiko ya, karena Ivi udah tahu nih profil resikonya apa dan udah tahu nih mau investasi di mana. Nah, mungkin ada sobat Philip yang masih belum tahu profil resikonya seperti apa nih, dan baiknya nih untuk ibu rumah tangga maupun wanita karir, gimana sih cara menentukan investasi yang berdasarkan profil resiko, Ivi? Oke, karena topik kita udah mengerucut nih ya, ibu rumah tangga yang masih bekerja ya, yang sudah bekerja. Nah, itu risk profile-nya tentu kita coba breakdown. Kalau misalnya ibu rumah tangga dan kantoran sekaligus, waktu yang dimiliki pasti terbatas ya. Dan juga mungkin untuk membagi fokusnya untuk masing-masing hal, dari suami lah, ataupun anak, pekerjaan dan sebagainya, itu juga lebih terbatas. Betul. Daripada yang memang punya lebih banyak waktu. Nah, oleh karena itu, risk profile-nya perlu disesuaikan, which is yang mana yang kita nggak perlu memantau setiap saat, tapi kita tenang gitu ya. Tapi kita tahu juga bahwa yang kita miliki ini, aset yang kita miliki ini, investasi itu bisa bertumbuh dengan baik karena memiliki track record yang baik juga gitu. Oke. Menarik sih, Ivi tadi bilang kalau misalnya kita bikin tenang, karena ibu rumah tangga ini kan sangat sibuk ya. Pusing mikirin, belum lagi ngurus anak, belum ganti popok kalau misalnya anaknya masih bayi. Menteri keuangan keluarga juga. Nah, betul. Jadi tuh harus tahu gimana bikin cara itu investasi itu tenang gitu loh. Karena nggak all the time kita mesti ngeliatin market ya kan, Ivi ya. Jadi tuh harus cari investasi yang cocok dan juga sesuai dengan profil risiko sobat Philip. Supaya nggak keliru gini, karena risk profile itu kan ada 3 ya untuk umumnya. Betul. Aggressive, moderate, conservative. Nah, di mana di antara ketiga ini yang paling sesuai gitu dengan profil kita. Meskipun mungkin kita bukan ibu rumah tangga ataupun pekerja, misalnya yang lain gitu ya, misalnya anak kuliahan atau misalnya yang punya bisnis, itu beda lagi gitu. Jadi kita perlu fokus mencari risk profile yang terbaik, tertepat untuk kita, sehingga investasi kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan untuk kedepannya. Wow, luar biasa sekali. Oke, Ivi, tadi kita udah bahas singgung ya terkait profil resiko. Tapi kan saat ini sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai tadi mention juga menteri keuangan di keluarga, apa sih tantangan terbesar dan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh ibu rumah tangga atau wanita karir ya dalam memulai investasi nih, kalau dari Ivi sendiri? Oke, kalau dari aku, kesalahan yang paling utama yang sangat mungkin terjadi itu adalah nggak mau menambah ilmu, itu yang sempat kita bahas. Karena di saat kita udah malas belajar, malas apa gitu ya, untuk mencari research tentang investasi yang mau kita dalami. Di saat kita malas melakukan itu, kita nggak mau, ya udah gitu, hasilnya udah kelihatan mata. Bisa kena investasi bodong, bisa FOMO gitu, teman bilang apa gitu kan, ini bagus, langsung ikut aja, ternyata song gitu kan. Itu sangat mungkin banget. Terus yang kedua, kesalahan umum yang bisa terjadi di saat kita nggak disiplin sama pos-pos kita. Ya sebagai wanita gitu ya, pasti suka belanja ya kan,
pasti ada pos-pos, entah suatu saat tuh kayak pengen me time lah, pengen belanja dan sebagainya. Nah, gimana kita itu nggak boleh tergiur nih untuk melebihkan pos-pos yang ini gitu. Kita udah set di awal, oke, untuk pos ini segini aja gitu. Nah, kita ya udah stick to it. Jangan sampai kita lebih-lebihin, apalagi lebihnya banyak banget, dan itu akan ganggu cash flow pos-pos kita yang lain, seperti itu. Oke, berarti ininya banyak ya, tantangannya banyak sekali ya. Belum lagi godaan tas-tas brand yang saat ini banyak banget berkeluaran ya, Ivy ya. Baju-baju, terus juga segala macam. Mungkin traveling. Nah, mungkin hobi-hobinya masing-masing beda. Gimana caranya kita menahan dan mencoba untuk mencoba untuk bertahan ya di tengah kondisi yang mana itu FOMO tadi, investasi bodong, terus juga godaan-godaan lain. Karena ya Zaki, ini penting untuk diketahui. Ilmu menahan diri itu ilmu yang mahal. Wow. Itu susah loh, skill itu sebuah skill. Itu aku akuin sendiri sih, Ivy. Tapi kalau misalnya secara general dari aku pribadi ya, itu sangat susah sih untuk menahan untuk membeli sesuatu apa yang udah dipengenin gitu. Apalagi itu apakah ini yang dibeli itu apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak, itu kan kadang-kadang atau karena butuh. Nah, itu harus balik lagi nih Sobat Philip, tahu dan pertimbangkan dalam-dalam sebelum membelinya. Oke, Ivy, tadi kita udah bahas banyak banget ya, dalam banget juga. Tapi aku kepo nih, Ivy, mungkin juga Sobat Philip yang masih awam dalam dunia investasi juga pengen tahu nih, Ivy, gimana caranya Ivy menghadapi dan mengelola resiko dalam berinvestasi nih, Ivy. Oke, mengelola resiko investasi. Tentunya karena ada kata resiko di sini ya. Maka penting pertama, kembali lagi ke yang tadi. Kita kenali risk profile kita. Dengan kita kenal risk profile, kita bisa masuk ke instrumen investasi yang sesuai sama kita. Jadi, untuk segala dari resiko dan apanya itu sudah terkontrol, kita udah tahu. Nah, sekarang sebagai contoh gini, misalnya nih aku, risk profileku cenderung moderate gitu ya, nggak mau yang agresif tapi nggak mau yang terlalu konservatif gitu. That's why tadi aku bilang untuk investasi pendidikan aku masukin ke saham, karena saham itu kan bukan sesuatu yang konservatif gitu ya, itu juga cukup ada risikonya gitu. Tapi balik lagi, karena ini untuk jangka panjang, maka aku memilih saham, misalnya saham banking gitu ya, mungkin aku nggak perlu sebut banknya apa, tapi salah satu big banks yang mana itu aku kumpulkan ya untuk dana pendidikan itu. Jadi meskipun kemarin tuh sempat ada turun karena ada isu dan sebagainya, ya karena aku tahu tujuanku apa untuk aku punya saham ini, relatif di harga rendah ya aku tambah lagi gitu. Aku tambah lagi dan akhirnya sekarang udah berbalik arah lagi gitu. Jadi kita nggak perlu panik akan penurunan atau kenaikan yang volatile ya untuk di market, karena untuk saham yang aku ambil itu memang udah jelas tujuannya untuk jangka panjang. Jadi aku nggak perlu yang gimana-gimana. Yang kedua, karena ini kan ibaratnya kita baru mulai investasi, maka saran aku mungkin kita bisa start small. Oke, kita udah perlengkapi diri dengan ilmu itu wajib. Yang kedua, untuk menghindari risiko yang pasti kita perlu ada trial and error juga gitu. Betul. Salah satunya dengan start small itu. Dengan kita start small, maka kita bisa mempelajari dulu nih karakter sahamnya misalnya seperti apa. Bahkan kita bisa dengan langsung terjun ya, dengan langsung praktek. Jadi untuk hasilnya sendiri pun kita tahu, oh karakteristik instrumen investasinya seperti ini. Cocok nggak nih, balik lagi gitu. Nah itu yang bisa kita evaluasi terus gitu. Jadi kita bisa menemukan instrumen investasi yang tepat buat kita. Wow, luar biasa sekali, Ivy. Tadi kalau misal bisa aku highlight, yang pertama tahu dulu faktor resikonya apa nih. Jadi nggak panik kalau misal ada suatu penurunan atau ada suatu hal yang kenaikan, bingung cara menjual atau beli. Kan kadang-kadang suka, iya kadang-kadang suka gitu kan, Ivy. Kadang-kadang bingung, aduh jual apa enggak ya, atau beli atau enggak ya. Apalagi di tengah-tengah yang isu sekarang market turun dan segala macam, itu langsung panik gitu ya, panik baik. Itu yang pertama adalah kenali dulu profil resiko. Yang kedua adalah belajar dari langkah-langkah kecil ya, Ivy ya. Tadi itu hal-hal kecil tuh bisa kamu pelajarin dengan cara diskusi sama teman atau diskusi ikut ilmu. Kadang-kadang di edukasi kita juga ada, Ivy. Kalau misalnya mau bahas, mau segala macam, ada di edukasi kita. Bisa dicek di Poems Mobile ya, Ivy ya. Itu juga penting ya. Kita perlu mengikuti nih kelas-kelas edukasi yang dimana menambah ilmu kita gitu. Salah satunya di Philip Securitas ya, yang edukasinya banyak, gratis pula gitu kan. Jadi Sobat Philip bisa cek di Poems Mobile online seminar. Di situ ada schedule jadwal waktu untuk mau ikut edukasi dan segala macam untuk menambah ilmu, karena tadi Ivy bilang itu adalah hal penting walaupun itu hal-hal kecil sekalipun. Luar biasa.
Oke, Vi, jika kita flashback lagi ke masa lalu nih sebelum Ivi berinvestasi nih ya, gimana sih waktu dulu nih meyakinkan diri aku harus investasi dari sekarang? Itu gimana, Ivi? Oke. Gimana untuk meyakinkan diri untuk investasi? Karena aku yakin bahwa aku mau memperbesar asetku. Kalau kita nggak mulai dari sesuatu apapun itu, yang mana ini kita bicara investasi, ya itu akan semakin jauh gitu. Goal keuangan kita akan semakin jauh di saat kita serius untuk mau mencapai goal itu, otomatis ada langkah yang harus kita lakukan. Dan itu dimulai dari step-step kecil yang salah satunya adalah memulai investasi seperti itu. Oke, cara mulai investasi ini banyak banget ya kan Ivi. Kita bisa belajar, kayak tadi sudah disinggung oleh Ivi, bisa belajar melalui online seminar yang ada disediakan oleh tim edukasi kita, Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa belajar dari hal-hal kecil, juga harus tahu tentang profil risiko. Tadi udah banyak banget yang kita singgung, udah kita diskusi bareng sama Ivi hari ini. Semoga ilmu apa yang disampaikan Ivi bisa bermanfaat untuk Sobat Philips semuanya. Wow, luar biasa, banyak banget kita belajar hari ini dari Ivi terkait struggle-nya dia, gimana caranya dia untuk berinvestasi walaupun di tengah-tengah kesibukan dia sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Banyak banget kita belajar dari hal tersebut. Nah, jangan lupa follow akun media sosial kita di @talktophilip di Instagram, TikTok, Twitter, dan podcast ini bisa kamu simak di channel YouTube dan Spotify Philips Sekuritas Indonesia. Saya Zaki. Dan saya Ivi. Pamit undur diri. See you on next episode. Talk to us. Talk to Philip. Bye-bye. Bye. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya!